Muslimah cerdas, juru tulis istana dan pemimpin perpustakaan terbesar di Eropa. Hai guys, welcome to our channel. Saatnya kamu mengetahui ragam info dan ilmu pengetahuan di mantan ilmuwan. So, let's go to video. Membicarakan tentang sejarah Islam tentu tidak akan ada habisnya, terutama pembahasan mengenai kedudukan perempuan di era kejayaan Islam. Ada banyak pihak yang pernah mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak memuliakan seorang perempuan dan tidak menghargai kaum perempuan. Pihak lain juga menilai bahwa Islam adalah agama yang kejam, menempatkan kaum perempuan semata-mata sebagai objek kekerasan. Bahkan ada pula kelompok yang memandang perempuan sebagai makhluk pemuas untuk laki-laki, dan perempuan juga layak untuk ditindas serta dianiaya secara bertubi-tubi pihak laki-laki. Persepsi ini tentunya sangat salah dalam Islam, karena dalam Islam tentang hal-hal yang murah dan menyenangkan. Ini misalnya pertengahan dengan munculnya banyak nama-nama kaum wanita perkasa dalam sejarah Islam klasik dan era modern. Kaum perempuan muncul beragam profesi, ada yang sebagai ahli medis, penulis, pendidik, bahkan dokter. Bagi seorang muslim tentunya sudah tidak mendengar nama perempuan di zaman kejayaan Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan Fatimah, dan lain-lainnya yang tentunya sangat berjasa bagi perkembangan agama Islam di zamannya. Sedangkan untuk membicarakan sejarah Islam tentu tidak akan ada habisnya, bukan hanya di kota Mekah, Madinah, atau kota Arab lainnya. Dalam sejarah agama Islam pun juga sempat mengunjungi masa kejayaan di Andalusia, yaitu di daerah Spanyol. Pada masa peradaban tersebut, banyak para tokoh muslim yang berpengaruh di sana, baik laki-laki atau perempuan. Jika kita ingin berkunjung ke negara Spanyol, maka kita akan melihat bukti-bukti kuat mengenai kejayaan Islam di masa tersebut. Bagi yang tidak pernah mengenal sosok perempuan yang satu ini, maka penulis akan memberi informasi mengenai sosok perempuan yang namanya disebutkan masih menggema hingga saat ini, yaitu Lubna, seorang perempuan muslimah yang dimuliakan karena bakat yang dimiliki serta buku-buku hasil karya yang dibuat. Lubna tersebut berasal dari Cordoba. Mengenal sosok Lubna. Lubna sendiri merupakan seorang putri yang berasal dari negara Spanyol. Tepat pada abad ke-10, Lubna seorang perempuan yang tumbuh kembang di lingkungan istana Khalifah Abdurrahman III 931-961 dari Bani Umayyah. Lubna memiliki peran dan bakat yang sangat banyak pada dirinya. Banyak sumber yang menyatakan bahwa Lubna merupakan seorang penyair, juru tulis, dan penerjemah. Bahkan sosok Lubna disebutkan sebagai perempuan muslimah yang penuh dedikasi terhadap buku perpustakaan di masa tersebut. Ada pula sumber lain yang menyebutkan bahwa dedikasi Lubna terhadap perpustakaan besar. Lubna juga bertanggung jawab untuk memperoleh buku guna melengkapi koleksi di perpustakaan. Ketika mengajar kepada anak-anak, maka anak-anak ini mengikuti pelajaran yang diarahkan oleh Lubna. Seorang penulis dan sejarawan yang bernama Andalusia, Ibnu Basqual, mengatakan bahwa ia merupakan seorang muslimah yang ahli dalam segala bidang, hingga memujinya saat itu tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari dirinya. Sosoknya mungkin menjadi tokoh perempuan yang berpengaruh, namun nama Lubna sendiri seperti terlupakan dalam sejarah peradaban Islam di Cordoba. Namun bukan berarti namanya tidak ada bekas sama sekali. Namanya akan dikenal oleh perempuan muslimah lainnya yang begitu sangat mengaguminya. Ketika seorang perempuan muslimah mendengar sosok Lubna ini, maka banyak perempuan muslimah yang terinspirasi oleh kepintaran Lubna ini. Banyak hal yang harus diteladani dan dapat diambil kisahnya. Kisah perjuangan gigih tanpa mengenal lelah. Perpustakaan juga menjadikan kita dapat melihat dunia lebih luas dan tentunya jendela dunia. Lubna juga mengajarkan kita untuk menjadi muslimah yang cerdas, tidak mengandalkan kecantikan wajah yang kita punya, tetapi harus oleh kecerdasan, serta tak lupa untuk selalu menebarkan ke sesama manusia lainnya, dan harus dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Melihat kecemerlangan dan bakatnya, Khalifah memerdekakan Lubna dan memberikannya amanah sebagai sekretaris dan juru tulis istana. Amanah ini ditunaikan Lubna dengan sebaik-baiknya. Karirnya pun melejit hingga diangkat sebagai sekretaris pribadi oleh anak Khalifah Abdurrahman III, yaitu Hakam II bin Abdurrahman.
961-976 Masehi. Salah satu hal yang menarik adalah ia kemudian dipercaya sebagai pemimpin perpustakaan di Istana Cordova. Perpustakaan ini termasuk salah satu perpustakaan paling penting, sehingga menjadi prestasi yang gemilang saat ada seorang perempuan memegang amanah tersebut. Peran Lubna dalam memimpin perpustakaan terus berlanjut setelah Khalifah Abdurrahman III wafat dan digantikan anaknya Hakam II. Beliau sangat antusias terhadap ilmu dan budaya, bahkan melebihi ayahnya. Tak heran jika Lubna semakin leluasa mengembangkan bakat keilmuannya sehingga dapat memajukan rakyat Cordova. Beberapa sumber mengatakan dalam menjalankan tugasnya tersebut, Lubna bertanggung jawab mendapatkan dan mengoleksi buku perpustakaan, sehingga dia pernah melakukan ekspedisi hingga ke Kairo, Damaskus, dan Baghdad. Hasil perjuangannya sebagai pustakawan kekhilafahan menjadikan perpustakaan Cordova memiliki buku lebih dari 500.000 buah. Angka yang fantastis untuk era tersebut. Menariknya, selama berabad-abad perpustakaan yang dipimpin oleh Lubna ini adalah yang terbesar di Eropa dan hanya bisa dikalahkan oleh perpustakaan di Baghdad. Di samping kesuksesannya sebagai seorang pustakawan, perannya sebagai juru tulis juga sangat penting. Juru tulis pada masa itu melampaui tugas standar seorang penulis dan penerjemah karena dia bertanggung jawab untuk menyalin banyak naskah dan dokumen negara, termasuk menyalin naskah Euclid dan Archimedes. Tidak hanya sekedar menyalin, tetapi Lubna harus mencermati dan memahami makna teks yang sudah ada tersebut. Terlebih lagi banyak ilmuwan yang menanti komentar atau resensi buku dari Lubna. Selain itu, Lubna pun disebut sebagai matematikawan besar. Tak jarang Lubna menyusuri sepanjang jalan-jalan Cordoba untuk mengajarkan persamaan matematika kepada anak-anak. Mereka akan mengikuti Lubna hingga dinding pembatas Istana Cordova seraya membaca tabel perkalian yang diajarkannya. Kepakaran Lubna diakui oleh seorang sejarawan dan penulis sejarah Andalusia, Ibnu Bascual. Ia mengatakan bahwa Lubna adalah perempuan yang ahli di bidang tulis-menulis, gramatika, dan puisi. Di samping keahlian di bidang matematika dan sains yang juga luar biasa, saat itu tak ada seorang pun yang lebih mulia dibanding dirinya, kata Ibnu Bascual. Bekerja sama dengan Hasdai bin Shaprut, Lubna juga menginisiasi pembangunan perpustakaan yang sangat terkenal saat itu, Madidah Al-Zahra. Berarti kata kembang. Lubna pergi menghadap sang khalik pada tahun 984 Masehi. Di dalam kehidupannya, Lubna banyak berkontribusi terhadap peradaban Islam di Andalusia, dikala peradaban lainnya menjadikan potensi perempuan hanya sebagai tukang sihir. Sistem Islam telah menjadikan perempuan sosok yang cemerlang. Meski ia dari seorang budak, memahami perannya di tengah umat sekaligus mengembangkan berbagai keilmuan yang diminatinya. Ini membuktikan konsep Islam sangat berbeda dengan konsep selainnya. Karena justru Islam menempatkan perempuan pada posisi strategis, mencetak generasi yang kokoh bervisi akhirat dan menguatkan kekhilafahan Islam dengan beragam ilmu pengetahuan sesuai koridor syariat. Akhir cerita bahwa Lubna ini melakukan perjalanan untuk pergi ke Kairo, Damaskus hingga Baghdad untuk bertanggung jawab atas kegiatan. Perjuangan Lubna sebagai pustakawan pun berhasil mengoleksi lebih dari 500.000 buku, dan perpustakaan yang dipimpin oleh Lubna ini merupakan perpustakaan terbesar di Eropa. Wallahu a'lam bishawab.